Halo teman-teman, selamat datang di podcast GSDP. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang penting dan sangat dekat dengan kita tapi jarang banget dibahas, yaitu soal air limbah domestik seperti air cucian, air bekas mandi, atau limbah dari toilet. Pernah nggak sih teman-teman terpikirkan kemana perginya air limbah tersebut? Dan seberapa penting hal ini untuk masa depan Jakarta? Hari ini dengan saya Nindya Putri ditemani dengan 3 narasumber kita. Ada Bapak Robi Dwi Mariansyah ST sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Air Limbah Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta. Lalu ada Ibu Asri Indiani sebagai praktisi air limbah domestik, dan juga ada Bapak Fritz sebagai yang masih aktif sampai detik ini ya Pak di Ikatan Abang None Jakarta. Hari ini kita akan ngobrol santai nih Bapak dan Ibu, dan obrolannya bermakna banget yang pastinya bermanfaat untuk penonton kita. Jadi yuk kita mulai. Oke, langsung aja saya mau bertanya untuk Pak Robi. Jadi Pak Robi, kondisi pengelolaan air limbah Jakarta sekarang seperti apa sih Pak? Dan tantangan terbesarnya itu bagaimana? Ya, memang pengelolaan air limbah domestik di Jakarta ini masih banyak PR-nya ya. Selama ini kita masyarakat masih mengandalkan tangki septik di rumah-rumahnya. Bahkan ada beberapa warga itu tidak memiliki kamar mandi, sehingga harus menggunakan MCK komunal. Nah, ini menjadi PR kita bersama, karena tangki septik itu hanya bisa mengolah air black water, atau kita biasa sebut air kakus aja. Sedangkan air limbah domestik itu kan terbagi dua ya. Ada air limbah domestik black water dan grey water. Black water itu adalah air kakus, bisa dibilang seperti itu. Sedangkan grey water itu yang gampangnya kita nyebutnya air selain kakus, non kakus gitu ya. Jadi mulai dari kamar mandi, wastafel, dan lain-lain. Nah, kalau tangki septik itu akan hanya mengolah dari black water tadi ya. Sedangkan grey water yang air dari kamar mandi, cucian, wastafel, itu kemana? Pasti warga masih membuangnya ke got depan rumah, ya kan ya, atau samping rumah seperti itu kan ya. Nah, itu kan kita tidak banyak yang tahu bahwa grey water itu yang masuk ke got itu kalau cuma sedikit memang nggak terlalu kelihatan gitu ya. Tapi kalau udah mengumpul dari got menjadi masuk ke saluran PHB lalu menjadi ke kali sampai ke laut. Itu yang sering kita lihat dia selama ini hitam gitu kan warnanya ya. Macam-macam warnanya, bahkan ada yang putih gitu kan, berbusa, bau, nah kan gitu. Nah, itu yang dampak dari pengolahan grey water tadi yang tidak terkontrol. Nah, kita berusaha untuk mengubah ya sistem pengolahan limbah domestik yang selama ini setempat tadi itu menjadi terpusat. Nah, terpusat itu seperti apa? Jadi kita mengambil air limbah tadi yang dari rumah-rumah, dari perkantoran, gedung-gedung, itu masuk ke dalam perpipaan. Dan nggak hanya grey water ya, black water-nya pun juga gitu loh. Nah, itu jadi warga ini tidak lagi mengandalkan tangki septik nanti ke depannya. Kita memasukkan air limbah tadi ke dalam perpipaan yang fungsinya memisahkan dengan saluran atau got yang depan rumah tadi ya. Jadi nggak lagi masuk ke dalam saluran got, tapi melalui perpipaan tersendiri yang isinya hanya air limbah tadi ya. Lalu dialirkan ke suatu tempat pengolahan air limbah, IPAL, kita nyebutnya IPAL ya, instalasi pengolahan air limbah. Dan disitulah nanti diolah, lalu hasil olahannya itu baru bisa aman sesuai baku mutu dibuang ke air permukaan lagi. Nah gitu. Nah, memang sungguh suatu proyek yang cukup besar ya, mengubah atau memasang perpipaan ini di Jakarta yang sudah jadi. Jadi dampaknya pasti karena kita penempatan perpipaan itu
hanya memungkinkan di badan jalan atau di fasilitas-fasilitas dari milik Pemprov DKI gitu kan ya. Sehingga akhirnya kita merekayasa gimana caranya supaya pemasangan perpipaan ini tidak mengganggu terlalu besar dampaknya ke kemacetan lalu lintas. Iya. Makanya kita mempunyai cara yaitu proses dengan program Jakarta Sewerage Development Project tadi gitu loh. Yang nantinya kita akan berusaha untuk mengurangi dampak kemacetan itu dengan melalui sistem teknologi yang namanya jacking perpipaan. Yaitu nanti memang tetap ada dampak kemacetan, namun itu kita minimalisir seperti itu. Dan kita tentunya dampak positifnya nanti ke depannya saluran-saluran got kita itu udah tidak lagi dilalui air limbah domestik. Jadi dia udah langsung masuk perpipaan tadi dan nantinya kita akan lebih sehat ya, lingkungan kita lebih bersih. Seperti itu, Mbak. Berarti nanti pemasangan untuk jalur pipanya sendiri secara bertahap ya Pak? Betul, karena kita kan memang rencananya itu seluruh Jakarta gitu ya. Ini memang konsep kita secara jangka panjang gitu dan pembangunannya juga nanti bertahap berjalan gitu kan ya. Nggak langsung sepanjang DKI Jakarta dibongkar semua jalan rayanya kan nggak mungkin ya. Nanti orang mau lewat mana tambah gitu macet kan ya. Kayaknya. Iya, betul. Betul gitu, Mbak. Nah, jadi ya kita bertahap ya, nggak juga langsung semerta-merta seperti itu sih, langsung terbangun. Oke, mungkin selanjutnya saya mau bertanya dengan Ibu Asri terkait kenapa isu ini penting banget Bu buat masyarakat dan kalau dibiarkan itu apa yang akan terjadi? Betul, terima kasih Mbak. Pertanyaannya penting banget karena kita balik lagi ke sesuatu yang mendasar gitu ya. Kenapa sih air limbah harus diolah gitu ya, terutama nih air limbah domestik gitu kan ya. Sebenarnya ada dua sisi gitu ya. Yang pertama dari sisi kita sendiri sebagai manusia, masyarakat gitu kan ya. Yang tentu saja kita pengen menjaga derajat kesehatan kita gitu ya. Ketika air limbah nggak diolah gitu kan ya, air limbah domestik gitu ya, terutama yang kita hasilkan sendiri, itu kan akan banyak sekali implikasinya gitu ya. Nanti yang kedua yaitu kita bicara impact ke lingkungan gitu kan ya. Kalau yang pertama kita tiap hari kita pasti pakai air kan. Dan kita pengen bahwa air kita tuh bukan cuman memang kualitasnya bersih aja tetapi volumenya cukup gitu kan ya. Kalau airnya cuma sedikit, nah padahal tiap hari kita pakai air gitu kan ya. Berarti kan dan air yang ada di dunia ini gitu ya, di bumi ini kan segitu-segitu aja ya Mbak ya gitu kan ya. Jadi yang habis kita pakai itu sebenarnya nanti pada satu masa akan kita pakai lagi gitu kan ya. Itu berputar gitu ya dengan siklus air gitu ya. Bahkan kita udah belajar ini dari SD gitu ya. Everybody knows this gitu ya. Tetapi gitu kan ya, kita kadang lupa. Habis pakai gitu kan, kayak kita di toilet gitu kan, kita flush gitu aja kan. Terus ya udah kan udah di flush, udah bersih gitu kan ya. Yang penting toilet saya kering dan bersih gitu ya. Padahal habis di flush itu apakah air limbah kita diolah? Gitu ya, atau enggak? Atau langsung aja pipanya, emang ada pipanya ya di bawah ya Pak Robi dari rumah. Tapi bisa aja langsung masuk ke empang belakang rumah gitu kan ya. Atau langsung ke selokan tadi kata Pak Robi gitu ya. Ya kalau punya tangki septik alhamdulillah ya Pak Robi ya. Cuman kadang ada orang yang nggak punya tangki septik. Atau ada juga orang yang punya tangki septik tapi belum sesuai standar. Jadinya misalnya dia masih pakai air tanah nih. Jadi kan kemungkinan nggak sih air tanahnya tercemar oleh tadi air yang habis kita pakai karena belum diolah. Enggak kok gitu. Kadang ada yang mikir gitu, denial lah kadang-kadang. Tangki septik aku jauh kok dari misalnya ada sumurnya atau apanya. Tapi sama sumur tetangga bisa aja tangki septik kita sama sumur tetangga sebelahan gitu kan karena cuma beda tembok. Atau sebaliknya, sumur kita sebelahnya tangki septik tetangga yang jangan-jangan tangki septiknya tidak kedap sesuai dengan standar. Nah, jadi yang dikorbankan apa gitu kan ya, yaitu kesehatan kita. Karena air limbah domestik yang kita hasilkan itu mengandung macam-macam ya Mbak ya. Kita mandi, cuci, kita ada bahan-bahan kimia. Bahkan ada juga, nyadar nggak kita kan banyak penyakit-penyakit zaman sekarang yang obatnya itu menggunakan hormon ya. Jadi treatmentnya itu ada hormonnya. Dan itu kan kembali lagi dirilis ke lingkungan. Nah itu makanya sering juga kalau mau dengar gitu ya, ada ikan-ikan jadi hermaprodit.
gitu. Padahal ikan mah nggak hermafrodit gitu kan sebenarnya kan. Nah itu hal yang terjadi dan itu juga bisa ngefek ke kesehatan kita. Bukan cuma kesehatan dari air yang tercemar, tetapi juga dari ikan yang kita makan atau apa. Jadi kalau kita sering yang digadang-gadang sekarang kemarin-kemarin mikroplastik gitu ya. Nggak cuma itu ternyata dari air limbah domestik yang kita gunakan, yang kita hasilkan juga ada. Tadi gitu ya sumber air kita tercemar dan jadi sangat penting gitu kan kita memastikan bahwa minimal tahu dulu air itu diolah karena apa? Kan tadi kita Pak Robi diceritakan ya bahwa sebenarnya ada upaya-upaya dari teman-teman di Pemprov gitu khususnya kalau teman yang tinggal di DKI untuk tadi kita bisa memiliki akses gitu ya ke pengolahan air limbah yang baik. Yang kedua tentu saja tadi faktor lingkungan ya. Kalau tadi air limbahnya langsung ke lingkungan gitu kan ya, langsung ke sungai. Atau kalau kita masuk ke got juga kan akhirnya ke sungai dan ke laut gitu kan ya. Nah itu kan juga akan bertumpuk di sana tadi apa ya. Bisa bayangin nggak? Orang kadang nyadar minum aja 2 liter aja kita susah ya. Air 2 liter perasaan banyak banget suruh minum ya. Padahal kita tiap hari tuh pakai air tuh Mbak. Apalagi di kota besar kayak Jakarta. Pemakaian air kita itu bisa sampai 160 liter per orang. Katanya 80%-nya jadi air limbah. Jadi tiap hari itu kita mengembalikan air ke lingkungan yang kotor minimal 100 liter. Berlima aja udah 1,5 meter kubik gitu ya, udah hampir 1 toren. Nah jadi bisa bayangin tiap hari berapa rumah di Jakarta ya, berapa kita Pak? 10 juta jiwa kalau siang hari. Bahkan yang bukan warga Jakarta aja ikutan gitu kan ya. Menghasilkan air limbah Jakarta. Jadi menurut saya kenapa ini jadi penting banget. Karena ini nyata dan tiap hari ada nggak warga Jakarta yang nggak menghasilkan air limbah. Jadi ada baiknya dipertanyakan juga air limbah yang kita hasilkan diolah di mana. Dan apakah pengolahannya sudah cukup baik gitu tadi. Tadi juga pergeseran dari Pak Robi dari tangki septik ya Pak ya ke sewerage. Nah, selama ini got kita jarang kering ya Mbak ya kalau di depan rumah. Ya karena padahal lagi nggak hujan gitu ya, got nggak kering gitu ya. Nah padahal got kan tujuan utamanya awalnya untuk mengalirkan air hujan. Nah harapannya dengan tadi ketika semua sudah masuk ke perpipaan disampaikan Pak Robi. Jadi got kita tuh beneran kering, beneran bisa nanti menampung volume air hujan yang memang sudah dihitung. Bikin got kan ada yang kecil ada yang gede. Itu tuh teman-teman yang bikin got gitu ya di dinas SDA juga kan ya bikin yang gede-gede gitu. Itu juga ngitung kan gitu ya ada yang gede ada yang kecil. Jangan sampai itu malah penuhnya sama air limbah kita sehari-hari. Itu yang salah satu harapannya got kering. Juga paparan kita terhadap kontaminasi tadi juga berkurang. Kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan bisa terjaga. Itu sih Mbak. Kenapa jadi penting? Berarti penting banget karena nanti ujungnya pengaruhnya itu ke kesehatan ya Ibu ya. Betul, baik kesehatan kita maupun lingkungan kita gitu tadi kan. Kalau tadi biota-biota lautnya nggak sehat gitu gara-gara tercemar, bukan laut biota di sungai gitu apa, kita makan ikan sungai juga gitu kan ya, kita makan ikan laut juga. Air di tambak juga ya Pak ya, ikan tambak juga airnya kan dari situ-situ juga gitu kan ya. Irigasi juga kan kadang-kadang gitu ya. Mungkin kalau di Jakarta kadang kurang relate karena dianggap nggak ada sawahnya gitu kan ya. Tapi kan juga ada bercocok tanam atau apa. Air yang dipakai buat minum-minum ternak kita misalnya gitu kan ya. Nah itu hal-hal yang menurut saya jadi sangat penting ya Mbak. Oke. Berarti selanjutnya aku mau nanya nih ke Pak Frits. Terkait tentang air limbah domestik ini menurut Bapak Frits seperti apa? Sebenarnya ini sesuatu yang sangat penting untuk kita pelajari lagi sih, karena sekarang kan isu keberlanjutan sangat digaungkan ya, dan sepertinya berbagai lapisan masyarakat lah, nggak cuma mungkin yang udah lintas generasi ya, jadi nggak cuma Gen Z, tapi juga sampai semuanya lah, semua generasi gitu. Nah sebelumnya mungkin kita kurang mindful, tadi aku juga menangkap, wah ternyata banyak informasi yang aku belum tahu nih gitu. Contoh tadi hal simple seperti selokan ya Bu, gitu tadi, mungkin kalau aku sebagai masyarakat awam ingatnya selokan itu adalah ya memang untuk pembuangan saluran pembuangan apapun air limbah domestik gitu loh. Tapi ternyata harusnya itu hanya untuk mengaliri air hujan saja gitu. Itu kan satu informasi yang mungkin tidak semua orang paham gitu loh. Jadi kadang kita melihat oh selokan ya memang harusnya basah gitu dan memang harusnya ada sampah kotoran which is itu sebenarnya tidak benar gitu ya. Jadi sebenarnya ya air limbah domestik ini sama seperti limbah-limbah lainnya. Di Jakarta kita paham atau sering berbicara soal ya ini sesuatu yang kita selalu hadapi setiap hari ya, polusi udara misalnya. Tapi kebetulan saya juga kerja di bidang lingkungan, kita juga harus ingat ada namanya polusi, ada polusi tanah gitu ya, ada polusi air juga gitu. Jadi yang namanya pencemaran tuh bisa terjadi di semua elemen gitu. Bahkan mungkin nggak baik juga yang tahu tanah kita tuh juga bisa
bahasa Indonesianya apa ya, dari depleting tuh jadi bisa punah gitu loh. Karena itu tadi banyak dari kandungan-kandungan asing gitu ya atau kimiawi yang memang mencemari tanah hingga akhirnya juga mencemari air tanah gitu. Jadi itu yang memang perlu kita pelajari dan kita perlu pahami kalau kita semua pun di sini juga bisa berkontribusi gitu loh terhadap either kita mau membuat jadi sesuatu yang lebih baik gitu ya, which is yang sekarang dilakukan oleh Pemprov gitu ya. Karena kita kan goalnya ini kan jadi Jakarta kota global ya gitu di usia nanti 500 gitu. Lalu kedua juga kemarin mungkin di berita banyak dibilang Jakarta sudah menjadi kota mega city nomor 1 ya gitu ya. Udah mengalahkan Tokyo gitu. Berarti kan populasinya sangat banyak. Nah, kita juga pasti harus tahu populasinya banyak berarti produk pasca konsumsi juga banyak. Produk pasca konsumsi ini bisa beragam gitu. Kalau di industri saya mungkin ngomonginnya kemasan, sampah kemasan yang mungkin itu tadi bisa mencemari. Tadi Mbak Sri bilang bisa ke sungai segala macam gitu loh. Tapi juga bagaimana dengan airnya gitu. Aku juga kemarin baca berita di sungai itu sekarang udah ditemukan nggak cuma mikroplastik bener Bu, tapi antibiotik gitu. Ya kan? Jadi orang minum obat segala macam atau kadang kita buang sesuatu berakhirnya di kalau kita sebutnya mungkin waterways ya. Jadi bisa itu sungai, bisa itu laut gitu loh. Jadi ya itu tadi, mencemar itu air limbah domestik ini sesuatu yang sangat dekat dari kita semua. Setiap hari kita menghasilkan air limbah tersebut, tapi kita belum paham ini kemana gitu. Jadi memang perlu solusi yang skala besar gitu ya. Tapi skala besar ini memang perlu didukung oleh masyarakatnya sendiri gitu. Kalau enggak ya itu tadi jadi masalah. Berbagai macam masalah lah gitu ya. Masalah kesehatan, kalau saya dari Abang None Jakarta juga mungkin ngomonginnya tourism ya gitu. Jadi kan kita pengen lebih banyak wisatawan hadir gitu. Nah ternyata datanya adalah Indonesia itu dari segi pariwisata itu kita peringkat 89 dari 114 negara. Padahal kalau di banyak prestasi gitu ya di berita, Indonesia nomor 1 gitu ya, pulaunya paling cantik segala macam. Tapi ternyata kita peringkat 89 karena apa? Drop itu dinilai hygiene and health and hygiene-nya dari sanitasinya gitu. Jadi sayang kan gitu. Kita punya negara yang sangat cantik, kita diberkati dengan sumber daya alam yang begitu baik gitu ya. Sumber daya manusia juga sangat hospitable, sangat ramah, tapi itu tadi kebiasaan health and hygiene kita yang menyebabkan kita punya skor yang kurang baik di mata dunia gitu. Mungkin dari Bu Hasri mau menambahkan? Betul, ini ngefek banget ya terkait tourism Iya. itu. Apalagi Jakarta kan kita switching gitu kan ya. Dan mau digadang-gadang ya tourism ya. Di Apnon nih apalagi nih ya di Ikatan Apnon. Nah itu ada satu cerita juga di salah satu kota di Indonesia itu dulu sempat ada outbreak diare, bayangin diare apa sih namanya diare, outbreak diare gitu ya. Sehingga akhirnya mulailah dibuat perpipaan air limbah itu. Jadi karena awalnya ada outbreak diare, banyak wisatawan-wisatawan dari negara-negara yang sangat ingin tadi ya hygiene penting banget, jadi menurun tuh di situ di tahun tersebut sekitar hampir 20 tahun yang lalu. Akhirnya mulailah jaringan perpipaan itu dibuat gitu kan ya. Dan memang akhirnya itu meningkatkan kualitas lingkungan di area-area wisata tersebut gitu ya. Salah satu kota. Jadi memang mungkin Jakarta utamanya dengan JSDP ini itu jadi salah satu komponen penting gitu ya untuk tick the box Jakarta Global City beneran bukan sebagai jargon gitu kan ya. Dan juga untuk meningkatkan wisata di Jakarta seurece udah makin luas cakupannya. Nah itu akan sangat baik sepertinya Mbak gitu ya. Dan juga kita merasa lebih aman gak sih dengan adanya jaringan perpipaan air limbah lagi. Gak perlu tiap hari kayak aduh tangki septik saya bocor gak ya. Aduh ini tangki septik nanti penuhnya kapan ya. Jadi ngitung kan kadang-kadang gitu. Ya kan ya Pak Robi ya kan harus disedot kalau punya tangki septik. Terus kapan ya terakhir sedot? Kadang suka nanya aduh berapa lama ya. Aduh kemarin siapa yang nyedot di rumah. Dengan dari perpipaan tuh enaknya ternyata tuh gak perlu nyedot lagi ya Pak Robi ya. Jadi kita semua air limbah udah masuk ke sana. Kita pastikan saja. Cuman kadang itu aja challenge-nya itu orang aduh harus nyambung ya. Nah nanti mungkin Pak Robi akan cerita lebih lanjut ya. Sebenarnya mungkin hanya di awal aja gitu. Tetapi efeknya lebih mudah juga buat kita yang punya rumah. Nggak mikir lagi ya Pak ya. Gitu. Tapi kalau diperhatiin memang di Jakarta itu masih banyak titik yang depan rumahnya. Contohnya kali ya itu air limbah domestika memang banyak banget ya pekat airnya. Dan mungkin dengan ada program JSDP ini bakal membantu warga Jakarta dan pada akhirnya yang mereka khawatir aduh nanti sakit karena pengaruh lingkungan dan lain-lain jadinya sudah bisa teratasi secara nanti bertahap programnya ya Ibu. Mungkin dari Pak Robi mau menambahkan? Iya, jadi ya memang itulah tadi ya sudah ceritain sama teman-teman memang
inilah kenyataan ya, kenyataan yang kami hadapi juga bahwa masyarakat tuh masih menganggap hal biasa ya, membuang air limbah domestik itu ke saluran got. Buat, mohon maaf, BAB juga secara ikhlas gitu kan ya, secara ikhlas buang gitu aja Secara kan, ikhlas ya. nggak pernah dipikirkan lagi itu kemana sih gitu ya, dampaknya apa. Padahal dia keluar masuk rumah setiap hari ngelihat saluran bau hitam, siapa sih ini buang sampah gitu ya, pikirnya sampah gitu kan, padahal masyarakat kadang-kadang nggak sadar bahwa air limbah domestik itu juga tadi ya mencemari saluran gitu kan. Dan kenyataannya memang 70% pencemaran air itu terjadi akibat air limbah domestik. Nah, itu yang kita coba upayakan. Memang saya harap juga tidak ada kata terlambat ya, walaupun kita dibandingkan negara-negara berkembang lain ya, bahkan dengan Vietnam gitu kan, Filipina, itu kita bisa dibilang tertinggal ya. Dan ini kita coba dengan proyek sistem pengelolaan air limbah terpusat tadi, Jakarta Sewerage Development Program. Gitu. Oke, harapannya semoga program ini juga bisa berjalan dengan lancar dan benar-benar bisa membantu warga Jakarta ya Pak. Amin, amin. Oke, Bapak Robi, mungkin kita melanjutkan dengan obrolan sebelumnya terkait JSDP. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi lebih detail JSDP itu programnya yang seperti apa dan saat ini apa saja yang sedang dikerjakan Pak? Oke, ya tadi memang sudah saya ceritakan sekilas. JSDP itu singkatan ya, dari Jakarta Sewerage Development Project. Sebetulnya itu adalah proyek pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat. Jadi berbeda dengan yang selama ini di rumah-rumah ada, yaitu pengolahan air limbah domestik setempat, dan ini sifatnya terpusat. Jadi pengolahan air limbah domestik itu ditarik ya, bisa dibilang diambil dari rumah-rumah, kantor-kantor, gedung gitu kan ya, melalui perpipaan. Air limbah domestik tadi mengalir melalui perpipaan yang akhirnya nanti bermuara ke suatu tempat pengolahan air limbah domestik tadi yang terpusat. Itu akan mengolah semua air limbah tadi di dalam satu tempat tadi dengan teknologi tertentu ya, dan nanti hasil olahannya itu akan kita harapkan air limbah domestik tadi memenuhi baku mutu, yaitu standar-standar kesehatan dan standar-standar lingkungan yang aman, sehingga tidak berbahaya lagi untuk dibuang ke permukaan air gitu loh. Atau bahkan air limbah domestik yang sudah diolah tadi bisa saja ditingkatkan lagi menjadi air sehat ataupun sampai ke air bersih dan air minum bahkan gitu ya. Nah, itu memang konsep ini sebetulnya sudah banyak dipakai oleh kota-kota modern gitu ya. Nah, kita memang niatnya satu Jakarta itu nanti perpipaan semua, Mbak. Nggak lagi menggunakan tangki septik rumah-rumah ini. Bahkan yang kantor-kantor itu nggak lagi menggunakan STP tersendiri, pengolahan air limbah tersendiri mereka. Kalau sudah ada jaringan perpipaan di depan rumah atau gedung atau kantor gitu ya, nantinya mereka wajib untuk menyambungkan air limbah domestik mereka melalui perpipaan tersebut. Seperti itu. Mengapa ya harus kita lakukan ini? Karena memang kita berusaha ya memisahkan gitu ya, memisahkan tadi ya air limbah domestik ini dengan air hujan, drainase. Jadi isinya got, saluran, itu nantinya ya insya Allah isinya ya air hujan aja gitu. Untuk mengalir air hujan aja. Air Pak. hujan aja gitu loh. Jadi Tidak, betul. Ya? Jadi air hujan kan bening ya gitu kan. Kayak mungkin kalau kita sering jalan ke Singapura gitu misalkan, itu bersih gitu loh. Mengapa gotnya bersih gitu kan? Karena udah terpisah tuh antara air limbah domestik itu dengan saluran air hujan tadi. Kemana air limbah domestiknya mengalir melalui perpipaan tersendiri tadi. Nah, itu yang kita bangun secara massal sih memang ya. Karena ini Jakarta ini kan
sudah terbentuk ya seperti itu. Dan memang target kita cukup lama ini, jangka panjang, nggak sebentar. Dan kita akan bertahap membangun JSDP ini seolah-olah membagi Jakarta itu menjadi 15 zona sebetulnya. Dan kita akan bertahap, nggak langsung 15 zonanya kita bangun seperti itu loh. Gitu. Nah ini memang tujuannya agar kita menuju ke kota yang lebih modern dan menuju sanitasi aman secara 100% di seluruh warga gitu. Baik, terkait tadi Bapak menjelaskan ada 15 zonasi ya. Nah itu untuk zonasi pertama itu di daerah Jakarta sebelah mana Pak? Ya, jadi memang sebetulnya sistem pengelolaan limbah domestik terpusat ini itu dari tahun 80-an sudah sebetulnya. Tapi sempat bisa dibilang tidak berkembang ya. Jadi sudah ada sebetulnya cikal bakalnya di tahun 80 itu di daerah Setiabudi, Jakarta Selatan. Dan itu mencakup Setiabudi, Tebet, Kebayoran Lama, sekitar situ ya. Itu kita sebutnya zona 0. Zona 0 itu sekarang dikelola oleh Perumda Jaya. Nah, baru kita di tahun 2012 itu sudah mulai membuat kajian lagi untuk mengembangkan tadi menjadi 15 zona. Jadi nggak hanya di daerah pusat tadi aja ya yang Setiabudi, Tebet gitu, tapi nantinya seluruh daratan DKI ini itu terbagi menjadi 15 zona, dibagi-bagi seperti itu. Nah, yang kita lanjutkan di tahun 2022, 2023 kemarin mulainya, itu antara Manggarai sampai dengan Pluit. Itu kita sebut zona 1, gampangnya seperti itu ya. Makanya mungkin Bapak Ibu mungkin melihat kok ada kayak proyek ya di badan jalan gitu ya. Nah itu sebetulnya kita sedang membangun perpipaan, tapi tentu saja kita meminimalisir dampak kemacetan, karena biasanya kan orang kalau gali utilitas itu kan bongkar jalan gitu ya, bongkar jalan sepanjang gitu kan, itu kita hindarin, karena dampaknya pasti sangat masif, merusak jalan dan orang nggak bisa lewat. Nah kita berpikir gimana caranya kita proyek berjalan, tapi warga juga masih bisa lewat nih, walaupun memang ada kemacetan ya, titik-titik kemacetan, tapi itu memang tidak bisa terelakkan, dan memang pekerjaannya itu sebetulnya di bawah tanah gitu ya. Yang muncul di atas itu memang adalah pintu atau area masuk kerjanya gitu ya, karena kita bekerja di bawah tanah nanti. Nah, ini yang mungkin masyarakat perlu ketahui bahwa proyek ini memang cukup memakan waktu. Dari 2023 kemarin kita udah mulai dan sampai dengan rencananya 2027 itu baru terbangun pipa-pipa utama. Dan IPAL-nya sendiri, tadi tempat pengolahan limbah domestik tadi itu nantinya tertarik semua dikumpulkan di daerah sekitar Waduk Pluit. Jadi dari Manggarai itu perpipaan tuh nanti akan dibangun, dipasang ya di bawah tanah sampai menuju Pluit, Pak. Cukup jauh itu. Dan kita nggak mungkin ya langsung daerah satu jalanan-jalanan seluruh dari Manggarai sampai Pluit tadi kita bongkar semua kan, makanya kita bertahap ya. Mungkin Bapak Ibu merasakan kemacetan ya, kami mohon maaf nih ya sebagai Dinas Sumber Daya Air ada dampak dari kemacetan, tapi kita berupaya nih. Kita kan pengen lebih berubah ya menjadi menuju lebih sehat, lingkungan lebih sehat. Ya mau nggak mau kita memang harus ada berkorban dampak dari proyek ini, cuma insya Allah nanti tujuan kita adalah lebih baik ya, lingkungan yang lebih sehat seperti itu. Yang penting kan sebenarnya tujuannya itu adalah untuk kebaikan Jakarta ya Pak, balik lagi gitu. Oke, saya mau bertanya nih sama Ibu Asri terkait bagaimana program ini membantu kualitas hidup warga Jakarta. Iya, sebenarnya kalau tanya terkait kualitas hidup warga Jakarta,
seperti kita obrolkan di sesi 1 tadi ya Mbak ya. Mungkin saya tambahkan sedikit tadi dari Pak Robi gitu ya Pak ya. Bahwa sebenarnya tadi warga Jakarta itu ini yang dikerjakan Pak Robi ini sebenarnya bukan dari nol gitu ya Pak Robi ya gitu ya. Jadi jangan sampai warga kira gini ya, wah Jakarta telat banget gitu. Enggak. Benar kata Pak Robi tadi, sudah diinisiasi tahun 80-an, cuman kan memang perkembangannya mungkin sedikit lebih lambat dari yang expected ya Pak ya. Dan juga sebenarnya tadi di area Setiabudi dan lainnya itu mungkin di 10 tahun terakhir cukup berkembang seluruh Sudirman, mungkin hampir seluruh Sudirman plus sebagian besar di area Kuningan juga sudah ada perpipaan air limbahnya Mbak. Cuman kan pasti kan daerah lain juga pengen ya Pak ya, makanya kita utamakan di zona 1 tadi ya Pak ya dan zona 6 tadi. Nah efek utama dari lingkungan yang langsung ya Mbak ya, yang langsung tadi tapi dengan catatan ya Pak Robi ya, orang mau menyambung ya. Itu pertama lagi, soalnya kalau ditanya efeknya apa, karena tadi Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan sepertinya dengan pemerintah pusat ya Pak ya gitu kan ya, menyediakan infrastruktur yang harganya tidak murah ini ya Mbak ya. Pemerintah gitu ya, baik pemerintah pusat maupun Pemprov DKI Jakarta gitu ya, sudah cukup bekerja keras gitu ya untuk bisa menyediakan infrastruktur ini gitu ya. Bisa dibilang ini suatu privilege bagi warga Jakarta. Karena tidak semua kota di Indonesia bisa sampai saat ini bisa punya gitu. Belum sampai 20 kota nih saat ini yang punya gitu kan ya. Salah satunya Jakarta tadi di tahun 80-an walaupun skalanya masih kecil. Harapannya dengan ada ini warga lebih bisa pertama lainnya tadi nggak ada lagi air limbah yang masuk ke selokan. Sehingga satu kualitas lingkungan terjaga, yang kedua kemungkinan kita terpapar langsung dengan kontaminan-kontaminan yang ada di air limbah yang bisa menyebabkan kita sakit. Walaupun mungkin banyak orang yang nanya, orang saya nggak langsung pegang kok air limbah dari gotnya. Tapi jangan salah gitu kan, air yang ada di got itu tadi masuk ke sungai. Lalu kadang kita, mohon maaf misalnya kita makan di tempat yang terbuka, bukan di tempat yang memang akses air bersihnya benar-benar air bersih dari perpipaan gitu ya khusus gitu kan ya. Itu kan kadang pasti terpapar bahwa airnya belum tentu 100% masih sudah bersih gitu kan ya, sesuai dengan standar minimal untuk penggunaan air konsumsi gitu kan ya. Bukan sekedar air minum loh Bu, kita air konsumsi itu kan yang buat cuci piring dan lainnya gitu kan ya. Sehingga harapannya, tahu nggak sih angka kejadian penyakit berbasis air, penyakit berbasis air tuh yang diare, tipes, disentri, kolera. Justru yang tipes saja bisa Ya penyebabnya itu karena bukan air karena limbah kecapean tadi. doang tuh. Iya. Kan banyak yang bilang tipes tuh kalau wah kecapean nih pasti kena tipes. Sebenarnya karena pikiran, imun kita turun sehingga mudah terserang penyakit gitu ya. Betul. Ya kebetulan berbasis air. Dan itu sering terjadi di tempat yang tadi sanitasinya buruk Mbak. Gitu tadi ya yang nah itu yang dengan adanya ini harapannya berkurang dong potensinya gitu. Resiko kita kena diare itu juga kan mengurangi waktu kita ya. Kadang tahu nggak sih kerugian akibat sanitasi buruk itu bisa sampai triliunan. Di Indonesia tuh 20 tahun yang lalu aja udah lebih dari 2 triliun per tahun karena sanitasi buruk. Karena kalau kita sakit diare atau sakit apa, bisa dalam seminggu orang kerja 40 jam. Mungkin dari 40 jamnya 16 jamnya udah karena dia sakit diare. Itu kan produktivitasnya berkurang. Nah, harapannya produktivitas kita juga maupun nanti ya tadi penggerak roda ekonomi Jakarta berkurang dong meningkat dong produktivitasnya dengan ada ini. Terus tapi tadi kembali lagi Mbak, asal orangnya mau nyambung. Kalau udah ada infrastruktur tapi nggak mau menyambung gitu. Karena memang banyak kejadian di berbagai kota ya di Indonesia gitu ya. Yang sulit itu buat menambah orang yang mau nyambung ya Pak ya. Pipanya mah udah terpasang Mbak di depan jalannya. Tapi mau atau nggak mau menyambungnya. Soalnya mungkin ya memang pas awal ya Pak Robi ya harus ada gali-galian. Kayak tadi kan orang belum apa-apa alergi galian. Tapi kadang lupa ya. Kalau bikin underpass aja kan digali juga ya. Saya ingat banget tuh. Pokoknya ini buat warga Jakarta yang misalnya tinggal di selatan. Berapa ya? 18 tahun yang lalu tuh bikin underpass di arteri Pondok Indah. Wah itu saya kayak nangis Mbak tiap hari mau pulang kantor. Tetapi setelah ada gitu, itu kan jarak waktunya kan cuma 1 tahun atau berapa ya, enggak nyampe 18 bulan. Abis itu tuh memang rasanya tuh memang nikmat banget gitu kan ya. Tadi kata Pak Robi ya, dengan kita mungkin menyambung tadi itu sustainability-nya buat kita ini. Dan yang kedua tadi pemantauan lebih mudah. Karena orang lupa gitu ya bahwa kalau kita punya instalasi atau kita punya suatu apapun, infrastruktur apapun, pasti kan ada operasional dan pemeliharaan. Dengan adanya sewerage yang skala besar ini, akan lebih mudah pemantauan lingkungannya. Dan kita juga masyarakat pasti kan akan merasakan
wah lebih aman nih gitu ya. Kayak teman-teman gitu kan di Pemprov, IPAL-nya gede satu melayani 1 juta jiwa ya Pak ya kalau saya nggak salah nanti ya. Baca-baca tuh kan 1 juta jiwa. Tapi kita kontrol satu IPAL dengan jaringannya. Nanti ada instrumentasi, saya yakin IPAL-nya udah IPAL zaman sekarang yang instrumentasi pemantauannya gitu ya. Udah sangat baik gitu ya. Nanti mungkin Pak Robi bisa cerita tuh Pak, gimana sih memantaunya. Akan lebih mudah daripada misalnya nih ada 200 gedung gitu ya. Di IPAL-nya 200, mantau 200 IPAL itu. Ya kan? Dan ketika ada kerusakan nih misalnya, dari 200 IPAL potensi kerusakannya rusak langsung, misalnya ada berapa biji gitu kan ya IPAL-nya. Itu kan akan lebih susah ya dan impact ke lingkungannya akan lebih besar. Resiko kesehatan masyarakat lagi kembali lagi dipertaruhkan. Jadi mungkin kita harus melihat lebih jauh bahwa dengan adanya IPAL lebih terpusat, dengan pengelolaan yang terintegrasi seperti ini, dengan pengelolaan yang lebih terpusat, itu juga assurance kita gitu ya, merasakan keamanan kita ketika kita menggunakan servis dari Pemda, itu menjadi lebih tinggi gitu. Dan saya sih sebagai masyarakat pengennya gitu ya. Nggak tahu nih Mas Frus gimana nih Mas? Ya kan kalau mengelola satu yang besar dengan ini daripada mengelola 200 yang kecil-kecil. Betul. Ya. Pasti secara biaya juga bisa lebih hemat anggaran ya sebenarnya ya gitu. Dan kedua juga ya sebenarnya itu tadi impact-nya ke masyarakat lagi. Mungkin sekarang kita mungkin lihatnya gini kali, kayak misalkan beberapa tahun lalu gitu, kita semua secara kolektif warga Jakarta merasa, aduh ini karena ada pembangunan MRT Jakarta, LRT Jakarta macet gitu ya, dengan tiang-tiang tersebut, dengan proyek di bawah tanah. Tapi sekarang kita lihat, ini menjadi salah satu fasilitas umum yang sangat bermanfaat buat kita semua gitu loh. Kita senang pakainya gitu. Dan itu juga yang membuat Jakarta mungkin kalau orang bilang lebih livable gitu ya. Lebih ramah gitu bagi masyarakatnya. Ini ya JSDP salah satu caranya gitu untuk air itu tadi gitu. Karena itu tadi, kita aja manusia aja secara biologis kita itu 80% badan kita itu kan air sebenarnya gitu. Jadi kita sangat tergantung terhadap air, kalau nggak ada kita nggak hidup. Nah makanya ya untuk kita bisa terus berkelanjutan kehidupannya ya airnya juga harus bersih gitu. Ya itulah tadi. Nah juga coba contoh Mbak, kita jalan di sepanjang Sudirman gitu ya. Iya. Kan lewat-lewat itu kan suka ada sungai yang kelewatan ya, kayak Kali Kerukut tuh kelewatan jalan. Iya. Sekarang kan warnanya rada abu-abu gitu ya. Ya harapannya ke depannya pas lihat ke kiri kanan udah bening gitu kan ya. Udah nyaman banget. Betul, karena Iya. sebenarnya Mbak, kejadian air sungainya warnanya abu-abu atau warna coklat itu bukannya nggak kejadian di negara-negara lain. Jepang zaman mereka era industrialnya mereka lagi berkembang banget, wah kotor banget itu juga sempat. Di Tiongkok juga sama gitu. Tapi mungkin mereka sudah lebih dulu gitu melakukannya sehingga sekarang purifikasi sungainya sudah terjadi gitu. Nah, nanti juga harapannya Jakarta kan begitu ya Pak ya. 10-20 tahun lagi karena nggak langsung instan kan ya Pak ya. Itu kita jalan di mana aja gitu ya. Pas ngelongok ke sungai bukan lihat sampah lagi, bukan lihat air yang warna coklat lagi. Udah bening bisa lihat batu-batuannya di bawahnya. Nah itu harapannya sih Amin. seperti itu nanti ke depannya nih Pak Robi. Itu bakal Amin. damai Nungguin banget nih. sih pas jalan Betul. kaki ngeliat, wah Iya. airnya Iya kan? bening, Beda kan? enak banget. Iya bener-bener. Bahkan mungkin IPAL bisa jadi satu fasad yang cantik bagi kota ya. Kebetulan saya tinggal di apartemen di Semanggi. Nah pasti lewatin sebenarnya IPAL Krukut sih Pak. Gitu kan ada tuh yang kayak bentuknya sebelahnya Gedung Sampurna tuh Pak, itu ada yang bagus dengan ada vertical garden gitu. Kadang saya mikir ini apa ya gitu. Dan ternyata ya itu tadi juga sempat ngobrol singkat sebelum kita mulai gitu. Oh ternyata itu IPAL Krukut. Jadi saya baru ingat, oh itu dekat rumah saya ada loh gitu. Dan sebenarnya cukup pemandangan yang cantik gitu. Jadi ya nggak usah khawatir nanti ke depannya ini akan seperti apa, bentuknya kurang terawat dan ternyata bagus-bagus aja sih Pak ya. Gitu. Malah aku mau nanya sebagai warga Jakarta nih ke Pak Robi. Pak, mau nanya dong Pak. Nah ini tuh pas kita masyarakat nih atau warga harus nyambungin pipanya, itu tuh apakah ada biayanya nanti gitu ya? Itu pasti yang pertanyaan pertama deh, ya kan? Iya, pasti. Kedua itu pemasangannya itu atau penyambungannya itu berapa lama sih Pak? Sebenarnya Pak, apakah nanti dimulai dari ini klaster rumah berapa ratus kakak dulu misalnya gitu. Nah itu berapa lama Pak kurang lebih Pak? Oke, saya coba jawab satu-satu ya. Jadi memang JSDP ini saya nyebutnya
biar gampang aja, JSDP ini memang bertahap ya, nggak serta-merta yang kita rencanakan nanti di 2027 itu IPALnya selesai terbangun. Cuma memang penyambungannya itu yang kita laksanakan sekarang ini baru pipa utama nih sebetulnya, pipa utama, lalu IPALnya sendiri gitu kan ya, IPALnya. Nah, nanti kontrol dan monitoringnya ada. Kita sekarang aja kita di pipa utama itu pembangunannya nggak hanya masang pipa tuh. Kita juga bangun bak kontrolnya. Jadi ada lubang-lubang shaft atau pit ya orang awam menyebutnya. Itu untuk bisa masuk ke bawah tanah. Jadi nanti suatu saat ada masalah gitu kan, kita bisa masuk ke dalam untuk melakukan pemeliharaan atau perbaikan. Nah gitu. Jadi jangan khawatir bahwa walaupun itu di bawah tanah, cuma kita udah menyiapkan nanti fasilitas untuk operasi pemeliharaannya. Lalu kontrol ya tadi ya, kontrol itu kalau kita tangki septik kan kita benar-benar mengandalkan kesadaran masyarakat ya untuk melakukan penyedotan ya secara rutin yang biasanya kan 3 tahun sekali menyedot tangki septik itu kan ya. Kita sadar dirilah gitu ya, pasti banyak yang jarang melakukan penyedotan tangki septik gitu kan ya. Yang mereka menganggap aman-aman aja nih, saya nggak pernah, sudah bertahun-tahun dari sejak rumah dibangun nggak pernah sedot tangki septik aman kok gitu. Padahal itu nggak aman. Kenapa? Karena udah pasti tangki septik yang ada kapasitasnya tadi itu suatu saat pasti akan penuh kan ya. Iya betul. Terus nggak pernah disedot, itu kemana ya gitu kan. Itulah yang pasti tangki septiknya itu mungkin salah satunya bocor. Kedua, meluap ya. Meluapnya itu pasti masuk ke tanah. Gitu loh. Itulah yang seremnya di situ sebetulnya, yang warga nggak sadar bahwa ada resiko terpapar E. coli ya. Yang tidak yang memang ada batasannya gitu E. coli ya, tapi E. coli kalau udah batasan melewati batasan itu yang menyebabkan macam-macam penyakit tadi. Betul ya. Pak. Jadi E. coli itu tuh salah temenan Mbak. Jadi dia tuh sebagai indikatornya gitu kan ya. Jadi tadi yang bakteri penyebab diare ya Pak ya tadi ya. Bakteri penyebab disentri, amoeba disentri, lalu Salmonella typhosa gitu. Makanya kan kalau di telur suka ada bebas salmonella gitu. Baca nggak kalau di telur suka ada? Nah karena salmonella tadi yang menyebabkan penyakit tipes gitu kalau dimakan mentah atau misalnya seperti apa ya Pak. Dan juga kadang orang lupa Pak gitu kan ya, disedot kalau penuh aja gitu ya. Penuh lumpur iya, tapi sebenarnya tiap hari juga tangki septik mah penuh. Orang tiap hari ada air yang masuk, tiap hari ada air yang keluar. Tetapi yang tadi Bapak Parodi maksud itu tuh lumpurnya jangan sampai penuh. Karena sebenarnya hanya sepertiga dari tangki septik yang boleh diisi lumpur. Sisanya itu buat air masuk tiap hari, diam di dalam sebentar, keluar lagi. Karena begitu dia diam di dalam, dia lagi diolah tadi itu, dibantu oleh bakteri-bakteri baik. Jadi bukan cuma di usus aja Mbak yang ada bakteri baik, di tangki septik juga ada. Itu yang kadang orang nggak tahu. Betul, kalau sesuai. Jadi kadang orang gitu, wah tunggu aja penuh. Ya kalau sampai lumpurnya udah sampai penuh ya, kan berarti airnya masuk kemana? Langsung keluar lagi, belum sempat terjadi pengolahan. Nah itu yang memang anggapan-anggapan yang memang sedikit kurang dipahami gitu ya. Santai aja tangki septik saya belum penuh udah 10 tahun ya. Padahal itu merembes, tunggu aja sampai penuh. Padahal mah penuh tiap hari. Sementara lumpurnya harus disedot tuh secara berkala, karena cuma boleh sepertiganya aja Mbak. Ya kan kalau penuh sama lumpur, airnya baru masuk, langsung keluar lagi. Bakteri jahatnya belum sempat dilawan oleh yang baik-baik gitu sebenarnya. Wah ini obrolannya bermanfaat. Kayaknya buat saya sendiri jadi harus lebih aware sama rumah. Ya. Kadang lupa ya kita juga. Enggak kepikiran, kayak dipikir-pikir iya juga kemana ya itu semuanya ya Bener Pak? kan? Nggak Lumpurnya penuh-penuh. penuh, ya kan lumpur itu tuh sebenarnya hasil dari air tadi, dibantu bakteri baik tadi, ada lumpur hasil pengolahannya. Itu residu Bu atau sedimentasi? Ya betul, itu sebenarnya residu dari pengolahan. Karena orang kan mikir namanya lumpur tinja, dikira tuh tinjanya itu gitu ya, maaf ya bahasanya memang kalau ngobrol air limbah rada-rada begitu. Padahal bukan tinjanya dimakan oleh bakteri baik tadi. Dihasilkan lumpur. Nah lumpurnya cuma boleh sepertiga. Makanya kita Pak Robi ya Pak ya, disedot tuh ketika penuh. Iya kalau disedot ketika penuh, lumpurnya udah penuh, airnya mah berarti nggak sempat terolah. Padahal tuh
ini makanya saya coba ceritakan dengan lebih awal gitu bahwa sebenarnya harus ada space buat airnya masuk, diam dulu gitu ya, buat keluar. Kalau dipenuhi lumpur semua mah ya salam ya Pak. Berarti ini buat warga Jakarta yang rumahnya selama ini septic tanknya cuek-cuek aja, itu udah harus mulai dipikirkan ya. Takutnya dia mengalami kebocoran dan akhirnya jadi kemana-mana limbahnya. Apalagi kebayang kita masih pakai air tanah ya mungkin ya warga ya. Nah kebanyakan itu seperti pasti itu. tercemar jadinya. Ya. Itu bakal fatal banget sih kalau sampai tercemar karena bisa terkena penyakit ke kitanya juga, kerusakan lingkungan juga, berdampaknya bisa kemana-mana. Itu makanya memang kami berupaya ya tadi ya mengubah sistem ini tadinya tangki septik menjadi perpipaan. Nah kalau udah perpipaan itu warga nggak lagi kita awasi tiap rumah gitu kan, tinggal kita kontrol melalui suatu sistem informasi ya, sistem teknologi pemantauan di IPAL tadi gitu kan. Air limbah ini udah pasti masuk ke dalam perpipaan kan, kita memastikan perpipaannya berjalan dengan baik gitu kan ya, pengolahan di IPAL berjalan dengan baik. Nah itu lebih karena terpusat di satu tempat, kita lebih gampang monitornya, kontrolnya lebih gampang gitu loh. Dibanding kita harus ngawasin setiap rumah, sudah nyedot tangki septik belum? Ntar ke sebelahnya juga nanya begitu, oh capek ya, banyak Saya juga warga rumahnya ya. juga banyak banget Betul, ya, warga Jakarta gitu. ada berapa juta gitu ya, banyak sekali ya. Bu, Belum ya. kalau lupa. Belum kalau kalau lupa. lupa. Betul. Saya aja jadi lebih aware nih kayaknya harus Saya sama aja rumah saya kadang mikir, sendiri. disedot tahun berapa ya gitu kan. Dan juga nanti dipastikan kalau udah disedot gitu ya, untuk yang belum dapat sewerage ya Pak ya, kan masih bertahap di sewerage ya. Berarti ya udah minimal yang belum ada pipa di rumahnya harus cek gitu tangki septiknya sesuai apa enggak. Dan jangan lupa disedot, pastiin yang nyedotnya dibawa ke pengolahan. Betul. Suka lihat kan kadang ada berita-berita ya, dibuang di drainase juga, aduh gitu udah disedot, kita bayar sedot gitu ternyata dibuangnya di sekali drainase juga lagi. gitu. Jadi memang kita sebagai masyarakat harus lebih kritis kali ya, dalam artian bukan kritis seperti apa, lebih aware tadi, dengan kita banyak menanya, dengan kita memang ingin pelayanannya lebih baik, biasanya kualitas servis akan meningkat sih. Ya artinya nggak cuma memperbaiki lifestyle sehat yang makannya lebih sehat, tapi lingkungannya juga harus diperhatikan dengan baik ya. Nah, ya izin saya lanjutin ya tadi ya pertanyaannya, nanti masih ada pertanyaan. Nah jadi menyambung yang tadi bahwa nantinya setelah perpipaan utama dan IPAL ini terbangun, kita akan bertahap menyambung ke tiap-tiap rumah, tiap-tiap gedung, perkantoran gitu kan, sekolah, musola, masjid, tempat ibadah lainnya, restoran. Nah itu nantinya semua mengalirkan air limbah domestiknya itu ke dalam perpipaan. Nah memang kalau sudah sangat banyak ya, artinya memang kita pengolahan limbah domestik terpusat ini sebetulnya udah ada nih yang skala-skala kecil, kita nyebutnya skala pemukiman. Itu masih kita gratiskan untuk pembangunannya dan pemeliharaannya gitu, karena skalanya masih kecil nih. Kita dengan anggaran APBD masih sanggup gitu kan ya. Cuma nanti kalau sudah masif ya, satu zona itu kan lumayan tuh ya. Dari Manggarai sampai Pluit itu jumlah jiwanya tuh tadi hampir 1 juta jiwa. Nah, itu kalau kita mengandalkan dengan APBD yang ada, ya tentu saja akan banyak porsi yang anggaran itu terpakai untuk di sana aja gitu ya. Padahal kita kan warga ini juga butuh untuk kesehatan, pendidikan, fasilitas PU lainnya gitu kan ya. Nggak hanya limbah dong gitu kan. Loh, kalau semuanya kesedot gratis untuk subsidi ke air limbah domestik kan repot. Jadi ya memang akan ada tarif ya sebetulnya. Walaupun nanti pembangunannya bisa saja gratis, tapi bertahap nanti ada tarif ya. Tarif itu nanti akan dinilai kewajarannya juga sih ya. Nggak sembarangan juga kita menentukan tarif gitu ya. Ada tingkatan masyarakat ini kan berbeda-beda. Nah itu juga nanti kita pasti paham itu dan kita akan kaji supaya tarif ini juga tidak memberatkan gitu ya. Ya mirip-mirip kayak iuran sampah gitu kan. Itu kan warga kan udah maklum ya gitu ya.
saya iuran sampah ya udah maklum lah gitu ya. Tapi kan kita masih ada satu masalah nih ya. Bukan hanya sampah yang kita keluarin ya. Manusia ini kan juga ngeluarin air limbah domestik yang ya mau nggak mau ya kita selaku manusia harus bertanggung jawab apa yang sudah kita hasilkan. Benar. Seperti itu ya. Betul. Nggak bisa ditahan loh. Kalau Iya. sampah bisa kan, jangan dibuang di sini. Apa Iya. ini dicuci diambil. Kalau air limbah, Iya. Bapak ke toilet cuma 1 kali sehari boleh ya kan? Nggak mungkin ya Pak. Iya. Ya, kan? Iya. Kayak gitu ya. Jadi kan berarti kan bahkan itu suatu hal yang Benar. lebih nggak bisa ditahan loh, kebutuhan Iya, akan menghasilkan air limbah Benar. ternyata gitu. Maka Kan. air cuma boleh di jam tertentu kan nggak Wah, mungkin. lebih nggak mungkin lagi kayaknya. Mandi sekali aja sehari kan nggak Iya. boleh ya Nggak tergantung mungkin. kebutuhan. Nah itu Benar, makanya benar, yang benar. menjadi orang kadang lupa gitu ya. Privilege punya air itu eh, memberikan tambahan responsibility ke Benar. kita gitu Ya. untuk memastikan air limbahnya diolah. Tuh, pelayanan ya, Mbak. Betul. Iya. Jadi dalam bentuk pelayanan tadi, kita memberikan servis pelayanan air limbah tadi ya tentu saja kita akan membutuhkan cost ya untuk operasi, pemeliharaan, maintenance gitu kan. Cuma ya tentu saja itu harus sebanding gitu kan ya, Iya. sebanding biar warga juga artinya memang membutuhkan kesadaran masyarakat nih. Program ini bisa berjalan kalau warga sudah paham pentingnya kesehatan bagi mereka. Tadi udah disebutin ya, cuma gara-gara tangki septik telat disedot aja ada risiko terpapar penyakit. Bahkan yang pernah heboh di beberapa tahun lalu itu yang stunting. Ya. Itu kan salah satunya adalah penyebabnya karena lingkungan yang buruk. Nah, ini yang kita perlu ketahui dan masyarakat ya perlu kita ajak terlibat dalam pengolahan sanitasi yang tentu saja untuk kepentingan mereka juga. Oke, saya ingin bertanya dimulai dari Pak Robi dulu nih Pak. Jadi apa yang bisa masyarakat lakukan atau mensupport nih untuk program ini atau mungkin mensupport untuk mereka menjaga sanitasi seperti itu? Ini memang program JSDP ini tidak akan berjalan baik ya. Apapun sebetulnya, nggak hanya JSDP. Program sanitasi kita semua itu sangat mengandalkan bantuan atau kerjasama dari masyarakat. Baik itu sampah, ya kan, air limbah domestik, sama. Jadi kalau warga tidak sadar dan tidak mau menyambungkan air limbah domestik itu ke perpipaan air limbah ya, atau dia juga tidak mau menggunakan tangki septik yang terstandar gitu, program ini nggak akan berhasil, Mbak. Karena kita memang utamanya itu adalah sumber dari air limbah domestik itu ya salah satunya dari warga sendiri gitu kan ya. Dan dari Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan juga sudah banyak program-program yang mengajak masyarakat nih, misalkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) gitu kan ya. Itu kan mengajak masyarakat supaya gimana caranya mereka bisa hidup lebih sehat gitu ya, tidak buang sampah sembarangan gitu kan, rajin cuci tangannya gitu kan, rajin membersihkan lingkungannya seperti itu. Lalu ada lagi program STBM, sanitasi total berbasis masyarakat. Nah, itu ada 5 pilar tuh. Nah, 2 pilarnya ini sangat relate dengan JSDP. Satu adalah jangan buang air besar sembarangan. Ternyata memang di Jakarta ini ya mohon maaf masih ada sekitar hampir 5% warga itu masih buang air besar sembarangan loh. Ya kita memaklumi ya, banyak tingkatan masyarakat itu yang ibaratnya kamar mandi aja nggak punya gitu ya. Betul. Rumahnya aja bisa dibilang 3x3 aja udah cukup bagi dia gitu kan untuk hidup gitu ya. Tapi terpaksa tidak punya kamar mandi dan segala macam. Akhirnya mereka menggunakan MCK yang tidak baik gitu ya, yang pembuangannya langsung ke sungai gitu atau kan. kali gitu ya. Kali. Nah, itu kan yang masih buruk. Dan ada lagi satu pilar lagi yaitu harus mengolah air limbah domestik. Nah, gitu. Jadi dari 2 pilar dari 5 pilar STBM tadi itu sangat relate ke kita.
Dan warga memang mau nggak mau memang seharusnya sadar ya, artinya untuk mereka sendiri gitu kan, untuk taraf hidup kesehatan mereka sendiri dan lingkungan sekitar mereka sendiri gitu kan ya. Harus kalau mau harus mau untuk air limbah ini kita olah gitu ya dengan baik. Dan tentu saja kita akan ada nanti ya memang suatu law enforcement juga ya. Artinya akan kita terapkan juga karena kita juga sadar bahwa hanya mengandalkan keinginan itu sulit gitu ya. Memang harus ada law enforcement juga. Cuma nantinya kalau memang perpipaan air limbah itu sudah tersambung semua, itu juga perlu peran serta masyarakat, Mbak, buat memelihara. Nggak mungkin kita setiap hari memastikan masuk ke dalam tiap-tiap rumah gitu ya. Jangan buang sampahnya ke dalam perpipaan gitu kan. Sebab kalau sampah atau sisa-sisa makanan itu dimasukkan ke dalam perpipaan air limbah, ya lama-lama perpipaan air limbah pun ikut rusak ya gitu. Mampet gitu kan, nggak jauh. Makanya kita mengajak juga masyarakat jangan buang sampah sembarangan. Buang tisu, mohon maaf, atau pembalut wanita ke dalam saluran kamar mandi, jangan. Ke dalam kakus, sisa-sisa sacetan dari sampo gitu kan ya. Kadang-kadang karena nggak ada tempat sampah, ya langsung buang aja ke dalam kakus. Nah itu padahal bisa menyebabkan mampet nantinya saluran-saluran perpipaan kita. Karena kan itu sulit terurai ya, dan sulit terbawa air juga gitu loh. Nah, artinya memang kesadaran masyarakat ini sangat kami perlukan gitu kan ya. Dan kami berharap masyarakat mau ikut peran serta karena nanti manfaatnya tuh nggak hanya untuk dia. Lingkungan yang lebih bersih itu nantinya untuk anak cucu kita semua itu sangat bermanfaat bagi mereka ya. Dan beban ini jangan sampai beban yang kita keluarkan ya, maksud saya produksi gitu, jangan sampai membebani anak cucu kita gitu. Kalau bisa solusi ini permasalahan ini udah kita selesaikan sekarang gitu. Baik, kalau untuk Bu Asri, bagaimana terkait peran masyarakat nih Bu untuk program ini? Mensupport mereka harus seperti apa? Tentu saja dalam pengelolaan air limbah domestik ini peran masyarakat itu sangat besar. Karena siapa sih yang menghasilkan air limbah domestik? Ya kita masyarakat gitu kan ya. Karena Pak Robi, Mas Fred, saya juga termasuk masyarakat nih gitu. Jadi yang pertama untuk memastikan bahwa air limbah domestik kita diolah, itu lagi tadi. Untuk aware gitu ya, aware bahwa kita menghasilkan air limbah dan air limbah itu air limbah itu diolah. Itu aja kembali lagi ke sana tadi basicnya gitu kan. Itu dulu kalau saya. Tadi Pak Robi udah ceritakan tuh ya bagaimana bisa dilakukan secara aktual. Tetapi kembali lagi diawali bahwa sadar bahwa kita menghasilkan air limbah everyday dan itu harus diolah. Dan mungkin dengan mengajak gitu kan ya lingkungan kita, baik keluarga, teman, tetangga gitu ya. Yuk kita kelola air limbah kita gitu. Karena misalnya kita di satu area gitu ya, satu RT, paling kecil RT ya. Kita doang yang sibuk mengolah air limbah dan nggak bisa gitu ya. Betul. Karena harus sama-sama gitu. Jadi kita sama-sama aware bahwa air limbah harus diolah, bahwa itu adalah kebutuhan dasar kita gitu. Sebenarnya secara internasional itu udah dianggap kebutuhan dasar ya manusia. Betul, ya. Sanitasi gitu. Sanitasi termasuk air limbah gitu kan ya, bukan hanya air minum tapi air limbah juga. Itu melekat. Kenapa sih sebut air minum dan air limbah? Sering banget kayak gitu. Ya karena tadi penggunaan air minum atau air bersih menghasilkan air limbah. Jadi mari kita aware dulu. Dan yang kedua, mari kita manfaatkan gitu ya. Kita sebagai masyarakat kan pemanfaat layanan pemerintah. Ketika pemerintah tadi Pak Robi dan teman-teman di DKI gitu ya, ataupun mungkin nyanyian yang nonton bukan cuma orang DKI nih, yang nonton seluruh Indonesia gitu kan ya. Ketika pemerintah daerah sudah ataupun swasta gitu yang bekerjasama dengan pemerintah daerah sudah menyediakan layanan ya, yuk kita pakai. Gitu. Karena kita Pak Robi juga pemerintah juga selalu berusaha agar layanan tersebut affordable ya Pak ya, gitu ya, cocok dengan harganya untuk kita gunakan. Mari kita gunakan. Kalau tadi misalnya udah ada sewerage, ya ayo kita sambung, kita gunakan. Di daerah yang belum ada, ya udah tadi pastikan ya kita menyedot ke layanan yang resmi dan juga pasti diolah di tempat yang baik.
Dengan seperti itu aja awareness tersebut, pasti kita kan lebih jauh ya. Abis aware harapannya ikutan ini dan tolong mari kita gunakan gitu. Jangan bukan cuman jalan, bukan cuma infrastruktur transportasi umum gitu kan ya. Air limbah juga mari kita manfaatkan kalau udah ada. Itu mungkin yang paling sederhana. Yuk kita manfaatkan. Nah selanjutnya untuk mungkin Pak Frits mau menambahkan terkait peran masyarakat untuk program ini? Ya, tentu beragam ya peranannya ya. Selain tadi dari berpartisipasi dan turut memanfaatkan dari program yang sudah ada gitu. Tapi ya kedua itu tadi, kalau tadi aku cukup menarik yang tadi Bu Asri sebut hak gitu ya. Ada hak berarti ada kewajiban, ya nggak sih? Hak. Jadi kita itu masyarakat atau manusia lah pada dasarnya. Itu tadi kebutuhan dasar memiliki hak untuk dapat mengakses air bersih, ya nggak sih? Gitu. Tapi kan setelah kita konsumsi itu pasti ada produk hasil konsumsinya gitu. Kalau tidak diolah dengan baik menjadi limbah gitu kan, atau mungkin jadi polusi gitu. Nah pasti berarti ada part kita juga untuk memiliki kewajiban untuk kita bisa menjaga fasilitas yang ada. Kalau zaman dulu mungkin zaman aku kecil gitu ya, dulu digaungkannya adalah kalau di TV itu sering tuh kayak hemat air jangan lupa gitu. Nah itu mungkin yang kadang kita suka lupa ya. Itu juga penting gitu loh, agar air tidak menjadi limbah gitu ya. Kenapa kita tidak juga memulai dengan mengurangi gitu. Kebetulan di industri sampah kita punya konsep namanya 3R ya Pak. Reduce, reuse, recycle. Aku melakukan, kalau di perusahaanku melakukan daur ulangnya, recycle-nya. Tapi karena kita lupa, sebelum recycle itu ada tahapan 2 sebelumnya nih, reduce, reuse gitu ya. Bahkan reduce yang paling pertama gitu, kurangi gitu ya. Kalau kita bisa mengurangi, kita bisa menghemat, lakukanlah. Sama juga dengan air berarti ketika kita bisa lebih mindful atau mungkin lebih sadar gitu ya kalau air itu tuh memang air adalah salah satu sumber daya yang memang abundant atau banyak gitu ya. Tapi itu tadi tidak semuanya air itu bisa kita serap kembali gitu atau gunakan kembali lah gitu ya. Akan menjadi ya berakhir di satu tempat gitu. Mungkin bisa jadi limbah. Nah, itu tadi yang menjadi kewajiban kita sebagai mungkin nggak cuma sebagai warga Jakarta ya, tapi sebagai penghuni bumi ya gitu. Itu tadi yang tadi Pak Robi bilang, kita tuh meminjam sumber daya yang kita pakai sekarang dari anak cucu kita gitu. Jadi ya apa yang kita mau wariskan buat anak cucu kita, mungkin nggak usah anak cucu kita lah, mungkin terlalu jauh ya gitu. Kadang kita mikir 5 tahun ke depan aja gitu. Itu masih kita loh gitu ya, masih generasi kita loh. Kadang kalau kita tidak melakukan sesuatu yang memang lebih mindful atau bijaksana sekarang, kita bisa merasakan atau kita bisa menuai segala yang kita tabur yang sekarang gitu loh. Nggak usah jauh-jauh lah gitu. Misalkan ya, tadi misalkan nanti kita udah punya kebiasaan nggak pilah sampah di rumah gitu. Kita buang ke saluran air gitu. Nggak usah jauh-jauh 5 tahun. Mungkin tahun depan juga kalau misalnya terus kita lakukan semuanya melakukan hal yang sama secara kolektif gitu ya. Tidak pilah tidak pilah sampah, buang begitu saja ke saluran air, setahun lagi juga atau mungkin berapa bulan juga itu akan tersumbat gitu loh. Yang akhirnya ngerugiin yang rasa rugi kita lagi. Terus nanti kita laporan lagi ke pemerintah. Pemerintah menggunakan anggaran lagi yang harusnya mungkin bisa digunakan untuk hal-hal lain gitu. Misalnya untuk pendidikan, akses air bersih atau apapun itu. Tapi akhirnya karena masyarakatnya atau kita sendiri itu tidak memiliki kebiasaan yang kurang baik gitu ya. Pada akhirnya yang anggaran yang harusnya bisa untuk pembangunan hal yang lebih bermanfaat gitu ya. Kita jadi nggak move on, pemerintah nggak move on ke pemanfaatan anggaran yang lainnya, yang padahal pada akhirnya bisa bermanfaat bagi masyarakat. Kalau menurut saya sih itu ya. Gitu. Mungkin dari Bu Azra atau Pak Robi ada lagi yang ingin ditambahkan? Mungkin sebetulnya cukup ya, karena memang tadi kembali ke bahwa kita harus sadar gitu ya, bahwa ini adalah kewajiban kita dan yuk mari kita sama-sama kelola air limbah. Gitu. Betul. Oke. Kalau seperti itu sudah tidak terasa sudah cukup lama kita di penghujung acara sesi podcast ini. Boleh nggak saya minta satu pesan singkat dari masing-masing narasumber mungkin untuk para penonton yang bisa bermanfaat. Dari Pak Robi dulu, silakan. Baik, sanitasi ini sebetulnya memang adalah hak seluruh warga. Dan mari kita bersinergi bersama-sama membangun Jakarta yang lebih sehat. Salah satunya dengan program JSDP. Yuk kita berperan serta di dalam proyek JSDP ini untuk sanitasi yang lebih sehat dan aman. Oke, dari Bu Asri, pesan singkatnya boleh? Mungkin saya juga senang ngajak-ngajak kali ya Pak Robi ya.
Satu aja paling sederhana, yaitu yuk pastikan air limbah domestik yang kita hasilkan itu diolah dulu sebelum kembali ke lingkungan dengan aman. Oke, dari Pak Fritz silakan. Kalau dari aku itu tadi ingin mendukung JSDP tentunya. Jadi buat nanti warga Jakarta yang sudah mendapatkan privilege lebih dahulu nih bisa tersambung gitu ya pipanya gitu ya. Mungkin tolong didukung yang pasti ini buat kebaikan bersama untuk Jakarta yang lebih bersih, Jakarta yang lebih sehat, dan ketika memang itu sudah terjadi, tentu Jakarta bisa lebih sejahtera untuk semua. Amin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton podcast episode kali ini. Follow media sosial JSDP @JakartaSewerage.id dan @dinas_SDA untuk info lainnya. Jangan lupa, Jakarta lebih sehat dimulai dari rumah kita sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya.